Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ade Sabarudin sebagai guru pengampu mata pelajaran Geografi kelas 12L. Di sini kami dari kelompok 4 Geografi akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai indikator keberhasilan pembangunan, revolusi industri, dan kesejahteraan. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri dengan saya Muhammad Asya Fairuz. Saya Aisyah Marasa Putri. Saya Fidel Abdul-Nyatari. Saya Nurul Fiani. Saya Shalana Pulisa. Saya Kaya Atol Rendaru. Saya Kamil Al-Mansiraj. Oke, langsung kita mulai ke materinya. Oke, kita mulai ke materi yang pertama. Ini ada indikator keberhasilan pembangunan. Yang pertama kita mulai dari poin A, itu ada pertumbuhan ekonomi, yang dimana keberhasilan pembangunan itu tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonominya saja, tapi juga dari pemerataan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama yang penting untuk menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode tertentu. Lalu pertumbuhan ini juga biasanya diukur melalui Gross National Product atau GNP dan pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapitanya meningkat, maka pembangunan dianggap berhasil karena menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan. Nah, selain pertumbuhan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan yang kedua ada pemerataan distribusi pendapatan atau rasio Gini. Jadi rasio Gini adalah alat ukur ketimpangan atau pendapatan dalam masyarakat. Rasio Gini itu skalanya cuma dari 0 sampai 1. Kalau misalkan dia hasilnya 0, maka pemerataannya sempurna. Kalau misalkan hasilnya 1, maka ketimpangannya sempurna. Dan kalau misalkan hasilnya 0,5, maka ketimpangannya tinggi dan ini tuh kategorinya buruk. Jadi semakin tinggi angka rasio Gini, maka semakin tinggi pula ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Semakin tinggi ketimpangan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Oleh karena itu, pembangunan yang baik tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga berfokus pada mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya indeks kualitas hidup atau IKH. Indeks kualitas hidup atau IKH adalah digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melibatkan faktor-faktor seperti harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat nilai huruf. IKH memberikan gambaran lebih komprehensif tentang keberhasilan pembangunan daripada indikator pembangunan ekonomi semata. Nah, indeks ini dianggap sebagai yang lebih baik untuk mengukur suatu manusia dalam hasil pembangunan. Revolusi Industri 1.0. Istilah revolusi industri pertama kali dipopulerkan oleh sejarawan ekonomi Inggris bernama Arnold Toynbee tahun 1852 sampai 1883. Secara spesifik, terdapat 3 faktor penting yang mendorong revolusi 1.0 ini, yakni revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi industri menganggap era waktu sangat penting karena teknik pertanian yang lebih baik, pertumbuhan populasi, dan keunggulan Inggris Raya yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Jadi dari Inggris ini dia berpengaruh ke semuanya. Ini orang yang pertamanya Arnold Toynbee ini. Sekarang kita akan beranjak ke tahun 1870 yang dimana itu adalah revolusi industri 2.0. Di sini kita akan melihat perubahan kalau misalnya di sini itu sudah menemukan yang dimana energi listrik. Yang dimana energi listrik ini itu mengubah besar-besaran kehidupan di seluruh dunia. Contoh yang paling besar itu adalah penemuan telepon dari Alexander Graham Bell dan juga lampu pijar dari Thomas Alva Edison. Nah, dari hal ini lanjut lagi ke revolusi industri yang ketiga, yaitu adalah yang dimana yang ketiga ini lebih berfokus kepada komputer dan juga robot. Di sini manusia sudah bisa membuat replikannya sendiri yang mempunyai pikiran, gerakan, dan juga bisa membantu tugas-tugas kita yang lainnya. Yang dimana hal ini dengan penemuannya listrik dan juga manusia atau teknologi informasi dan juga robotik ini itu mengubah kehidupan dunia secara besar-besaran. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Tapi dengan itu kita harusnya tetap bisa untuk membangun pembangunan yang lebih bagus lagi, sehingga berlanjut kepada revolusi industri yang keempat. Lalu selanjutnya dari revolusi 4.0. Revolusi keempat mulai dicetuskan pertama kali pada tahun 2011 dalam acara Hanover Trade Fair oleh sekelompok perwakilan ahli dari berbagai
bidang asal Jerman. Revolusi industri keempat merupakan puncak dari revolusi industri secara umum. Revolusi keempat akan mengganti tenaga manusia yang bermula sebagai operator menjadi seorang ahli dengan kompetensi tinggi. Hal ini dimunculkan dengan tidak hanya mesin dan sistem pintar, tetapi revolusi pada manusia juga mengalami perubahan yang lebih besar, dari adanya pengurutan DNA sampai nanoteknologi hingga energi baru terbarukan sampai komputasi. Oke, jadi selanjutnya ada kesejahteraan penduduk sebagai hasil dari pembangunan. Yang pertama ada pengertian kesejahteraan, yang dimana kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri agar mereka bisa menjalankan fungsi sosialnya mereka masing-masing. Dan selanjutnya ini ada tujuan pembangunan kesejahteraan. Yang pertama ada peningkatan standar hidup, yang dimana dapat dimulai dari jaminan sosial dan juga pelayanan sosial bagi seluruh masyarakat. Yang kedua ada peningkatan kebudayaan, yang dimana dilakukan dengan penetapan kelembagaan dan sistem politik, sosial, dan juga ekonomi. Dan yang terakhir ada peningkatan kebebasan, yang dimana dapat dilakukan dengan perluasan aksesibilitas dan juga pilihan-pilihan kesempatan yang sesuai. Selanjutnya ada indikator indeks kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan cuma diukur dilihat dari masyarakatnya itu punya uang atau enggak, cuma dilihat juga dari masyarakatnya tuh bisa nggak sih memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk kehidupan yang berkelanjutan. Nah, di Indonesia ada satu indikator utama, yaitu indeks pembangunan manusia. Atau yang bisa disingkat jadi IPM. IPM ini ada 3 indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Kesehatan ini diukur melalui angka harapan hidup saat lahir. Hal ini juga dipengaruhi oleh akses layanan kesehatan, gizi, dan lingkungan yang bersih. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Karena pendidikan itu kan juga dia bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas sumber daya masyarakatnya kan. Yang terakhir ada standar hidup yang layak, karena dia diukur melalui kemampuan daya beli masyarakat. Karena semakin tinggi daya beli masyarakatnya, semakin menunjukkan kalau masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan mandiri. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kesejahteraan. Yaitu ada 5, yaitu sumber daya manusia, karena manusia ini kan sebagai penggerak dari indeks kesejahteraan itu sendiri kan. Yang kedua ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini meliputi sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan yang tidak bisa diperbaharui. Yang ketiga ada modal finansial. Kalau finansial masyarakatnya itu baik, maka itu bisa meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakatnya kan. Lalu ada fisik infrastruktur. Kalau misalkan sarana prasarananya terganggu, kesejahteraan masyarakatnya juga akan terganggu. Yang terakhir ada modal sosial. Kalau pasti di masyarakat itu ada jaringan sosial kan. Kalau misalkan lembaga sosialnya itu baik, terus saling bantu-membantu, itu juga meningkatkan indeks kesejahteraan. Oke, mungkin sekian materi dari kami dari materi geografi pada kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.